Waktu berlalu dengan cepat. Namun, tahun-tahun ini tampaknya hanya meninggalkan jejak pada diriku. Kakak Xiaoyan masih sama. Hua Buyu mengulurkan tangannya dan memegang tangan Xiaoyan dengan erat. Meskipun hubungan di antara mereka mungkin tidak terlalu dalam, itu juga merupakan persahabatan yang langka dalam tahun-tahun yang panjang. Kakak Buyu, apa yang terjadi dengan rentang hidupmu? Seharusnya tidak. Xiaoyan menatap Hua Buyu tua, yang tubuhnya sudah dipenuhi dengan kematian. Aku tidak terluka. Namun, aku menikmati proses penuaan dan menunggu akhir kehidupan secara perlahan. Jika tidak ada yang bisa dipegang, mengapa harus bertahan lama? Hua Buyu tersenyum, seolah-olah dia telah melihat esensi kehidupan. Hua Diao Hua adalah keadaan normal di dunia. Kakak Xiaoyan tidak pernah berpikir seperti itu sebelum pergi. Aku bisa melihatmu lagi, itu adalah berkahku. Hua Buyu terus tersenyum. Xiaoyan tidak membujuknya, setiap orang memiliki kehidupannya sendiri. Sekarang dia tidak akan ikut campur. Meskipun aku tidak tahu apa yang telah dialami Hua Buyu dalam ribuan tahun ini. Namun, ini mungkin terakhir kalinya mereka akan bertemu satu sama lain. Keduanya tidak banyak bicara seperti yang mereka bayangkan, dan mereka bahkan tidak minum anggur. Setelah menyesap teh, Xiaoyan berdiri. Dalam kehidupan ini, tidak mengecewakan orang lain, tidak mengecewakan diri sendiri, itu sudah cukup untuk menghindari kejahatan. Selamat tinggal. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, Hua Buyu tersenyum. Pada saat ini, dia tampak lebih seperti seorang abadi. Dia tidak menjawab, karena dia tidak membutuhkan jawaban apapun sekarang. Kembali ke Dewa Kuno, mata Long Yi masih tertuju pada Qi Hengxin. Apakah ada gejolak khusus di hati Long Yi? Xiaoyan bertanya. Long Yi menggelengkan kepalanya. Ini dulunya adalah hati leluhur Zhu Jiuyin. Tapi itu sudah habis sejak lama. Tidak ada yang tersisa, kata Long Yi. Xiaoyan berhenti sebentar. Taixu merajalela, bagaimana Void Laut Barat ini dapat dengan mudah melepaskan bintang merah dengan sumber daya yang besar. Saya hanya tidak tahu bagaimana Hua Buyu dan yang lainnya bertahan hidup, tetapi jelas bahwa hati ini juga telah dimusnahkan secara brutal. Xiaoyan tidak lagi berlama-lama padanya, matanya sedikit menutup jiwa Void, seolah-olah Xiaoyan dapat mengabaikan seluruh laut Void dengan matanya. Dia memperluas kekuatan jiwanya tanpa batas, sebuah lubang hitam muncul, dan Gu Shenhao tenggelam ke dalamnya. Ketika dia muncul lagi, dia telah sampai di tepi Void Laut Barat, dekat dengan Void Laut Utara. Ini tidak lagi sebanding dengan kecepatan. Apa yang dilakukan Xiaoyan adalah teleportasi, dan dia benar-benar dapat menggunakan jiwa Void. Dia benar-benar bisa berteleportasi langsung di sensi melalui jiwa gerakan virtual. Tanpa aturan yang menghalangi kita bisa bergerak dengan cara ini, tetapi gerakan semacam ini menghabiskan kekuatan jiwaku. Kali ini, Xiaoyan mencoba bergerak paling jauh. Jadi setelah gerakan itu, dia merasa pusing dan jiwanya sedikit kesemutan. Ini adalah batasnya. Tetapi jika dia melewati bahtera, bahkan bahtera orang-orang murni harus melewati beberapa lubang hitam. Dan itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun untuk sampai di sini. Dia memiliki efek anti-inflamasi dari jiwa roh penggerak. Hanya butuh beberapa saat untuk sampai di sini. Sungguh teknik teleportasi yang menakjubkan. Selain pergi ke harta karun tersembunyi Dewa Kekacauan, Xiaoyan juga mengirim Xiao Yuli kembali ke kekosongan Laut Utara. Dia adalah Hades dan Raja tersembunyi surgawi pergi ke dunia gunung dan laut. Jadi sekarang dia harus bertanggung jawab atas dunia bawah dan tidak bisa pergi untuk waktu yang lama. Setelah gerakan ini, Xiaoyan tidak banyak berpengaruh pada kekuatan jiwanya sebelum pil pemulihan jiwa. Namun Xiaoyan menelan semuanya begitu saja, dan kali berikutnya dia hanya bisa bergerak maju melalui Gu Shenhao. Ketika Xiaoyan pulih dari peradangannya, dia telah melewati lubang cacing dan tiba di Beiming Suhu Yueli. Di mana Wang Cai? Aku butuh dia untuk membawaku ke harta karun Dewa Kekacauan. Xiaoyan langsung menjelaskan tujuan perjalanan ini kepada Xiao Yuli. Setelah mendengar ini, Xiao Yuli langsung bersiul. Setelah tiba di Beiming Void,
dia bisa dengan jelas merasakan bahwa napas Xiao Yuli semakin liar. Ini adalah kandangnya. Ayah masih menunggu sebentar, dia harus datang dengan kecepatan penuh. Gu Shenhao melayang di Beiming Void. Tempat ini jelas berbeda dari Void Laut Barat. Laut Void tidak sepenuhnya gelap, tetapi tertutup kabut, dan itu adalah tempat yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Namun setelah sampai di sini, Xiao Yan memejamkan matanya. Meskipun dia tidak berbicara, dia juga menahan fluktuasi aura Ye Beijing. Peran Bei Mingsu dalam sensi tidak dapat dicela. Dapat dikatakan bahwa itu adalah inti absolut. Membawanya ke sini sebenarnya tidak menguntungkan. Bagaimanapun, Ye Beijing bukanlah orang sensi. Hanya saja kali ini dia datang ke sini bukan untuk pergi ke dunia bawah untuk menemukan kekacauan para dewa. Tempat yang menyerap semua benda mengambang di seluruh dunia sensi. Setelah waktu yang tidak diketahui, seberkas cahaya terbang masuk dari kabut dan kehampaan. Itu terlihat menakjubkan, dan kecepatan sinar itu sangat cepat. Gu Shenhao tidak membatasinya, tetapi membiarkannya masuk ke dalamnya. Chang Hong langsung berlari ke arah Xiao Yuli, tetapi Xiao Yuli menendangnya begitu dia mendekat. Seekor anjing kecil gemuk terbang keluar, berguling-guling di tanah, dan dengan cepat berlari ke kaki Xiao Yuli lagi. Dia menjulurkan lidahnya untuk menjilati sepatu bot Xiao Yuli, dan ekor kecilnya bergetar, tampak sangat bahagia. Wang Cai, ayahku punya sesuatu untuk diceritakan kepadaku. Xiao Yuli berkata dengan serius, meskipun dia tidak berbicara bahasa manusia. Tentu saja, dia bisa mengerti. Orang lain mungkin mengabaikan apa yang dikatakan Xiao Yuli, tetapi telinganya langsung berdiri, berbalik, dan kemudian menemukan Xiao Yan. Aku harus pergi ke pemakaman Dewa Kekacauan lagi, terima kasih. Pertama kali aku mencari Dewa Kekacauan Zhang adalah melalui Void Beast, dan sekarang melalui Wang Cai. Dia awalnya adalah Void Hound, yang dapat menemukan Dewa Kekacauan Zhang yang berkeliaran di kehampaan Laut Utara. Muncul pada pukul 2965, Wang Cai bergegas keluar dari Gu Shenhao setelah mendengarnya. Sosoknya menghilang seketika. Apakah dia melarikan diri? Semua orang sedikit penasaran, dia berani. Xiao Yuli mendengus dingin, kesetiaan Wang Cai tidak diragukan lagi, dan tidak diketahui berapa lama telah berlalu sebelum Wang Cai berubah menjadi pelangi panjang lagi, dan Wang membuat gonggongan anjing yang sangat tidak bermartabat. Hanya Long Yi dan Xiao Yuli yang bisa mengerti di sini, jadi mari kita ikuti dia. Setelah itu, Wang Cai mengulurkan cakarnya untuk memimpin arah Gu Shenhao. Butuh beberapa waktu untuk menemukan harta karun Dewa Kekacauan. Karena Xiao Yan tidak dapat secara langsung menemukan kuil kuno yang tampaknya terlupakan oleh waktu. Ada 9 rantai besi berbintik-bintik di atasnya, dan bagian depannya masih berupa kekosongan berkepala 9. 3 karakter besar, harta karun Dewa Kekacauan, tertulis di kuil kuno. Meskipun Xiao Yan telah datang ke sini untuk kedua kalinya, itu masih penuh dengan misteri. Meskipun kekuatannya jauh lebih kuat sekarang, itu tidak lagi seperti dulu. Namun, saat aku datang ke sini, aku masih merasa kagum. Gu Shenhao menghilang bersama Chaos God Tracer saat dia masuk. Setelah istana kuno, itu adalah pintu masuk sebenarnya ke Chaos God Tracer. Setelah masuk melalui lubang cacing kecil, itu adalah Chaos God Tracer yang sebenarnya.